Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di markas yang mulia ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta sahabatnya dan siapa saja yang mendakwahkan hingga hari kiamat. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad Fihri MA selaku Mudir Ma'had Karim Bil Quran, yang kami hormati Ustazah Niswa Hasanah selaku Wakil Mudir Ma'had Karim Bil Quran, yang kami hormati Asatidz wal Asatidzah Musyrifin wal Musyrifah Ma'had Karim Bil Quran, dan yang kami hormati Ustaz Ahmad Damsah Nasution selaku pemateri pada malam hari ini, dan yang kami cintai dan juga kami banggakan santriwan santriwati Ma'had Karim Bil Quran. Berdirinya saya di sini sebagai pemandu acara I'dad Ramadan pada malam hari ini, yang insya Allah akan membersamai hingga akhir. Maka izinkan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang keempat penutup. Maka langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari saja kita buka acara ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara Abdul Fatah Muyassar. Padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Rahmatlah beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi. Materi pada malam hari ini dibawakan oleh Ustadz Ahmad Damsah Nasution. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiqa wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawama ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, ya ini pertemuan pertama kita yang dalam rencana membacakan kitab Fiqhu As-Siyam, yaitu fikih berkaitan dengan puasa, yang merupakan karya guru kami yaitu Syekh Muhammad Hasan Hito. Insyaallah nanti akan kita bacakan bagian-bagian yang penting dan bagian-bagian yang perlu kita ketahui, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci daripada Ramadan. Tapi sebelum itu, sesuai dengan permintaan panitia terhadap saya, bahwa pertemuan malam ini tidak membaca kitab ini lebih dahulu, tetapi pertemuan malam ini adalah mengupas persiapan kita untuk menuju daripada bulan Ramadan itu. Karena perhatikan ikhwah, kenapa kita perlu persiapan? Ya, kenapa kita perlu persiapan? Sekarang ini kamu perhatikan, setiap ada kegiatan besar, dan setiap ada acara penting, pasti kamu ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengikuti acara itu. Begitukah? Tentu begitu.
ada acara pesta besar. Siapa yang hendak menjadi pemainnya dalam pesta itu, dia akan mempersiapkan sebaik mungkin agar pestanya itu sukses. Ya, ada peringatan kenegaraan. Maka siapapun yang terlibat dalam hal peringatan itu akan memberikan tampilan terbaik dan akan memberikan persiapan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk mensukseskan kegiatan yang sangat besar itu. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang agung, ya, bulan yang mulia. Di dalamnya ada hal-hal yang sangat agung, ada hal-hal yang sangat besar. Maka setiap muslim yang hendak ingin memasuki Ramadan ini mestinya mempersiapkan diri sebaik mungkin, sebagaimana seorang mempersiapkan diri ketika melewati atau hendak memasuki acara asar besar. Bisa dipahami kira-kira? Nah, atas dasar ini, ya, karena kita beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka dari sini saya akan membahas beberapa hal apa saja yang perlu kita siapkan, ya, untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia ini. Begini ikhwah, ya, ada orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan itu dia merasa biasa saja. Dia merasa bahwa bulan Ramadan itu enggak ada bedanya dengan bulan-bulan biasa. Dia merasa bahwa bulan Ramadan itu enggak ada istimewanya dengan bulan-bulan biasa. Kenapa demikian? Karena hatinya tidak dipersiapkan. Ya, hatinya enggak dipersiapkan. Dan hatinya itu ghaflah, lalai terhadap keagungan itu. Sehingga dia enggak menyadari apa keutamaan besar yang ada dan kenikmatan daripada Ramadan itu, ia lalai dan dia tidak dapat menikmati dan dia tidak dapat merasakan. Oleh karena itu ikhwah, mohon dicatat ada sekitar nanti 10 poin persiapan kita. Yang pertama sekali adalah istihdharun niyati wa tajriduha lillahi azza wa jalla, yaitu menghadirkan niat dan memusatkan niat itu hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, karena ini pokoknya. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ya, dalam keadaan ikhlas. Nah, baik, itu yang pertama. Karena niat yang shadiqah ini, niat yang tulus ini, niat yang semata ditujukan kepada Allah Ta'ala ini, maka Allah akan bantu kita untuk mewujudkan daripada amal tersebut agar terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian kalau kita mengingat, ya, kisah tentang Qabil dan Habil itu, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Diterima salah satunya tapi tidak diterima dari sisi yang lain. Kenapa enggak diterima? Karena satunya niatnya shadiqah, niatnya tulus, sedangkan yang satunya lagi adalah niatnya tidak ikhlas. Maka untuk bisa mewujudkan, ya, Ramadan yang baik dalam diri kita, maka pertama harus hadirkan itu niat yang baik dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla ala tahayyu'in nafsi wal qalbi listiqbali Ramadan, yaitu meminta pertolongan kepada Allah, ya, agar dibantu, ya, siapnya jiwa ini dan siapnya hati ini serta siapnya fisik ini untuk menghadapi Ramadan. Ya, minta pertolongan kepada Allah agar dibantu, ya,
kesiapan hati ini, kesiapan jiwa ini, kesiapan fisik ini untuk menghadapi Ramadan. Karena kita menyadari bahwa mampunya kita untuk beribadah kepada Allah, itu semata atas dasar pertolongan Allah Ta'ala. Dan ketidakmampuan kita beribadah kepada Allah, itu berarti tidak disentuh taufik daripada Allah. Maka oleh karena itu kita harus menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah, itu tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan taat kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah. Dan tidak ada daya kita untuk menghindar daripada maksiat kepada Allah kecuali atas perlindungan daripada Allah. Maka kita perlu meminta tolong kepada Allah untuk dibantu dalam beribadah. Itulah mengapa kita senantiasa dalam surat Al-Fatihah itu bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami, atau hanya kepadamu saya atau kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Diseiringkan, disejajarkan. Ibadah dengan isti'anah itu disejajarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, disejajarkan. Ya, beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Ini isyarat menunjukkan kepada kita bahwa beribadah pun adalah butuh pertolongan Allah. Ya, untuk menghindar dari maksiat pun adalah butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-inayatu bisyahri Sya'ban wa 'adamil ghaflati anhu. Yaitu peduli memperhatikan bulan Sya'ban dan jangan lalai terhadap bulan tersebut. Ya, jangan lalai terhadap bulan tersebut. Kenapa demikian? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal ibadah kita diangkat oleh Allah. Ya, turfa'u fihil a'mal ila Allah. Ya, amal ibadah kita dilaporkan, diangkat kepada Allah. Ya. Sehingga dalam suatu riwayat, riwayat daripada terdapat dari Sunan An-Nasa'i, riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, nih, beliau bertanya, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku enggak melihat Anda berpuasa seperti yang Anda puasakan pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasul menjawab, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan di mana orang cukup lalai karena dia antara Rajab dan Ramadan. Padahal Sya'ban ini dipersiapkan untuk menyambut Ramadan. Dipersiapkan untuk menyambut Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan di mana amal ibadah diangkat kepada Allah Sang Pencipta. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku menyenangi amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Nah, itulah bahwa bulan Ramadan ini adalah tahayyu. Ya, Ramadan ini adalah isti'dad. Ya, puasanya Rasul itu yang disebutkan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, itu menunjukkan beliau itu ingin menyambut Ramadan dengan persiapan yang ada pada Sya'ban tersebut. Oleh karena itu kita enggak boleh lalai terhadap bulan Sya'ban ini dengan kesibukan-kesibukan menyambut Ramadan, tapi ternyata lalai pada bulan Sya'ban. Baik. Yang keempat adalah qada'u ma fata min siyami Ramadan. Yaitu mengqada puasa yang terlewat daripada bulan Ramadan sebelumnya. Jika belum diqada, maka Sya'ban ini kesempatan terakhir untuk mengqada puasanya sebelum tiba Ramadan berikutnya. Nah, ini kesempatan. Itu harus diqada. Itu bagian daripada persiapan. Baik.
Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah at-taubatus shadiqah. Ya, yaitu bertaubat yang tulus. Ya. Bertaubat secara tulus. Ya. Ya. Di sini min ahammi al-a'mal allati yajibu an nastaqbila Ramadan biha an naftaha safhatan jadidatan ma'allah. Ya. Di antara amal yang mesti kita lakukan untuk menyambut Ramadan itu adalah membuka lembaran baru bersama Allah. Dengan cara apa? Bitaubatis shadiqah, dengan bertaubat secara tulus. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Perhatikan, kenapa taubat ini penting untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, ini. Jadi, ya, guru-guru kita pernah menyampaikan bahwa Rajab itu katanya bulan takhalli. Sya'ban itu bulan tahalli. Dan Ramadan itu bulan tajalli. Nah, itu sebetulnya istilah ya tazkiyatun nafas, istilah tasawuf sebetulnya itu. Bulan takhalli, takhalli apa artinya? Khalli itu artinya adalah mengosongkan. Rajab itu adalah mengosongkan diri dari maksiat dan kesalahan. Ya. Bulan takhalli adalah mengosongkan diri ya daripada maksiat dan kesalahan. Bulan Sya'ban adalah menghiasi diri dengan ibadah. Salawat, puasa, sedekah. Lalu kemudian Ramadan menerima limpahan daripada nikmat ibadah itu pada bulan Ramadan. Nah, guru kami namanya Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid. Beliau pernah menganalogikan begini. Ibaratnya begini. Seenak apapun minuman itu, jus itu, ya, dan semahal apapun jus itu, dan seenak apapun jus itu, kalau dituangkan di dalam gelas kotor, maka jus itu nggak akan nikmat. Nggak terasa. Dan kamu nggak dapat menikmati. Terus bagaimana caranya supaya jus atau minuman yang mahal ini bisa kamu nikmati, bisa kamu rasakan? Bagaimana caranya? Kamu bersihkan itu gelas. Setelah kamu bersihkan, kamu tuangkan. Setelah kamu tuangkan, baru kamu sirup. Dan kamu akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau gelasnya kotor, dituangkan senikmat apapun dan semahal apapun, kamu nggak akan merasakan nikmat. Kenapa nggak merasakan nikmat? Karena gelasnya kotor. Bisa nggak kira-kira dipahami? Ya, karena gelasnya kotor. Nah, begitu kata beliau begini, begitu dengan Ramadan. Ramadan itu ibarat makanan terbaik, minuman terbaik, minuman terlezat. Ramadan itu bagaimana makanan, karena limpahan ibadah di situ luar biasa. Tapi kalau hati ini kotor, banyak dosa, banyak maksiat yang tidak ditaubati, itu hati ini bagaikan gelas kotor. Dituangkan di dalamnya minuman yang baik, maka tidak terasa. Tidak terasa. Maka bagaimana supaya Ramadan ya itu begitu nikmat, begitu luar biasa, begitu agung, terasa dalam jiwa kita, terasa dalam hati kita, maka bersihkan ini hati. Setelah kamu bersihkan, hentikan maksiatnya, hentikan kemudian dosa-dosanya, hentikan kesalahannya. Lalu di bulan Sya'ban kamu hiasi dengan ibadah. Di bulan Ramadan maka kamu rasakan limpahan-limpahan daripada kenikmatan ibadah itu. Nah itu. Begitu dulu guru kami dulu menganalogikan. Nah oleh karena itu adalah watubu ilallahi jami'an. Ya, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah
Ya, hai orang-orang yang beriman, barangkali la'allakum tuflihun, barangkali kalian itu atau kemudian kalian itu akan mendapatkan keberuntungan. Nah, itu. Jadi selanjutnya adalah harus at-taubatu as-sadiqah, ya. At-taubatu as-sadiqah. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, maka di sini dia menyebutkan dia, faman kana yuridu ayyastamti'a lazzata al-ibadah. Siapapun yang ingin bernikmat-nikmat dengan kelezatan ibadah fi Ramadan, falyukhilla qalbahu minaz zunubi wal ma'asi, maka hendaklah menghosongkan hatinya daripada dosa dan maksiat. Kenapa? Li'annal qalba idza saqulat bizunubi ajazat 'anit ta'at. Sebab hati itu apabila berat karena dosa, maka akan terasa lemah untuk beribadah. Ya. Hati itu kalau kemudian penuh dengan dosa, maka akan terasa berat untuk beribadah. Wa ya la busra at-taibin biqaulihi ta'ala. Alangkah beruntungnya, alangkah kemudian bahagianya orang-orang yang bertaubat dengan firman Allah Ta'ala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat itu dan beriman beramal salih, taubat, beriman beramal salih, faulaika yubaddilullah, mereka itu Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Ya. Makanya kita kalau berdosa itu ya diiringi dengan taubat, Allah ganti itu keburukan, tadinya keburukan itu Allah ganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini busra, ini kabar gembira dari Allah Ta'ala. Jadi jangan takut karena maksiat, jangan takut karena salah, jangan takut karena dosa. Ya, dosa kita itu bisa berubah jadi nilai kebaikan kalau kita tulus bertaubat kepada Allah serta mengiringinya dengan amal saleh. Kemudian yang keenam. Ya, yang keenam. Al-azimatus shadiqah ala igtinami Ramadan, yaitu bertekad atau tekad yang bulat, ya, atau bertekad yang bulat untuk memanfaatkan Ramadan dan memakmurkannya dengan amal salih. Ya, al-azimatus shadiqah, tekad yang bulat untuk memanfaatkan Ramadan dan memakmurkannya dengan amal salih. Ya. Ya, jadi memang harus ada, ya, harus ditanamkan tekad yang bulat, ya, untuk, ya, bisa menggapai kemuliaan-kemuliaan dan kelebihan-kelebihan Ramadan itu. Ada seorang sahabat namanya Anas ibnu Nadhr, ya. Anas ibnu Nadhr ini, dia itu atau beliau itu enggak menyaksikan perang Badar. Dalam artian enggak ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar. Lalu kemudian ketika Anas bin Nadhr, ya, ketika Anas bin Nadhr ini masuk Islam, lalu kemudian dia mengatakan, la in ashhadani Allahu qitalal musyrikin, ya, seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk memerangi orang musyrik, maka Allah akan melihat bagaimana aku berbuat. Maka katanya, ini kan menunjukkan bagaimana, ya, tekad yang kuat dari sosok Anas bin Nadhr. Seandainya, katanya gitu, seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk berperang melawan musyrik, Allah akan melihat bagaimana caraku untuk melawan mereka, bagaimana caraku untuk berbuat terhadap mereka.
Karena apa? Karena dia merasa luput pada peristiwa perang Badar yang agung. Karena dia telat masuk Islamnya. Lalu kemudian ternyata ya beberapa waktu setelah itu maka terjadi perang Uhud. Ya, terjadi perang Uhud. Anas bin Nadir itu saking tekadnya ingin betul-betul ya menutupi kekurangannya. Kenapa dalam peristiwa Badar itu saya nggak ikut? Karena belum masuk Islam dia, tapi merasa antusias sekali untuk ikut serta dalam perang Uhud. Lalu kemudian ada seorang sahabat mencegahnya. Kamu mau kemana? Sampai antusias begitu. Kemudian dia mengatakan, saya melihat mencium bau surga di belakang bukit Uhud tersebut. Saya mencium bau surga di belakang bukit Uhud tersebut. Kata Anas bin Nadir. Sesampainya di sana, perang pun berkecamuk. Maka kemudian setelah seusai daripada perang, Anas bin Nadir itu pun syahid. Ditemukan tusukan, kemudian sayatan, kemudian panah. Oleh para sejarah mengatakan ada 80 tusukan dalam dirinya. Ada 80 tusukan dalam dirinya. Nah, itu ya, kenapa bisa? Ya, ini selalu dicontohkan ya. Selalu dicontohkan oleh para ulama kita, para pengajar kita tentang niat shadiqah, ya, tentang ketulusan, tentang tekad yang bulat. Ya, enggak ingin lagi sia-sia kesempatannya dalam hal ini. Sampai betul antusias sekali. Nah, oleh karena itu ya, kaitannya dengan Ramadan ini, Ramadan yang luar biasa ini, kita itu jangan sampai terlewat. Ya, jangan sampai tersia-siakan. Kita nggak tahu bagaimana mungkin Ramadan ini bisa kita sampai, Ramadan depan kita bisa jadi nggak sampai lagi. Atau Ramadan depan kita bisa sampai, tapi kita kurang sehat. Ya, jadi jangan menganggap bahwa itu bisa saja, mudah saja untuk kita gapai. Tidak. Maka selama bisa hadir di hadapan kita, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itulah mengapa dalam surat Al-Ahzab ayat 23 itu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang mukmin itu ada pemuda-pemuda yang tulus terhadap janji mereka kepada Allah. Jadi Anas bin Nadir ini berjanji untuk membuktikan ketulusannya kepada Allah dalam perang berikutnya, dan betul ia buktikan. Meskipun nyawa taruhannya, ia wujudkan dan ia buktikan sampai kemudian 80 tusukan dan sayatan dalam tubuhnya dan juga panah yang menusuk dalam dirinya. Ada 80. Sampai ada seorang bersahabat berkata, ya sampai saya tidak bisa mengenali wajah daripada Anas bin Nadir. Saya nggak bisa mengenali. Saking antusiasnya dia dalam berperang, meskipun banyak tusukan, banyak sayatan, tapi dia bisa bertahan sampai 80 tusukan dalam dirinya. Subhanallah ya. Nah, jadi kita juga Ramadan itu demikian, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang ketujuh ya, wad'u khittatin lil fauzi bil 'idqi minan nirani fi Ramadan. Yaitu membuat langkah-langkah untuk mendapatkan keutamaan al-'idqu minan niran, itu terbebas daripada api neraka. Kan bulan 10 pertama apa? Rahmat. 10 kedua apa? Ampunan. 10 ketiga idkum minan nar. 10 pertama daripada Ramadan itu adalah bulan rahmat. 10 kedua adalah bulan ampunan. 10 kedua adalah ampunan dan 10 ketiga adalah pembebasan daripada api neraka. Nah, kita seorang mukmin yang memasuki Ramadan harus meletakkan langkah, membuat langkah bagaimana Ramadan itu bisa kita maksimalkan dengan langkah-langkah yang kita buat. Khittah, plan, ya. Khittah, langkah yang hendak kita buat. Nah, di sini disebutkan fa'ansahu nafsi wa iyyak. Waffaqani Allah wa iyyak limardati. Aku menasihati diriku, aku menasihati Anda. Semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan juga taufik kepada Anda untuk mendapatkan ridhonya. An najlisa ma'a anfusina
jalsatan muta'anniyatan linadha'a fiha khittatan amaliyah liightinami Ramadan. Kita duduk tenang, kita pikirkan dengan tenang, kita buat langkah-langkah apa yang hendak kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya begini. Ini sebagai contoh saja. Ya, sebagai contoh saja. Yang pertama adalah al-muhafazatu 'ala salawatil khams fi jama'atin, salawatil khams fi jama'atin wal hirsu 'ala sunanir rawatib. Yaitu menjaga salat 5 waktu dalam berjamaah dan berupaya penuh untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu yang pertama. Ya, untuk bisa mendapatkan Ramadan yang sempurna itu, maka salat 5 waktunya dijaga, upayakan dalam berjamaah, dan salat sunnahnya pun itu disemangatkan lagi dan ditambah lagi. Kemudian yang kedua adalah al-hazaru min qutta'it turuq allazina yasrikuna minna Ramadan. Ya. Itu berupaya berhati-hati daripada pembegal-pembegal yang mencuri dari kita keutamaan Ramadan itu. Ya. Apa saja pembegal daripada Ramadan itu, keutamaan Ramadan, yaitu aflam, film-film, ya, musalsal, apa namanya itu, tontonan-tontonan Korea. Orang kan Ramadan itu ya dibuat santai sambil nonton Korea. Sampai Ramadan itu 30 hari, dia habis ya episode daripada film Korea itu habis sampai 80 episode. Ya, habis 80. Ini jadi ajang Ramadan itu dibuat untuk nonton film Korea. Itu quta'ut turuq. Ya, yang membegal keutamaan Ramadan dalam diri Anda itu film Korea itu. Ini pelaku semua ini kayaknya ya. Pelaku semua. Kemudian HP. HP itu juga itu pembegal itu. Ya, yang membegal Ramadan itu dari di Anda itu HP. Itu game itu. Berapa aplikasi di HP Anda yang untuk melalaikan kita? Itu pembegal itu. Nah, itu harus hati-hati. Itu baru contoh saja. HP, kemudian musalsalat, ya, film-film, episode dan sebagainya, ya, apalah gitu. Saya kurang tahu itu karena nggak tertarik, gitu. Ya, gitu ya. Itu apapun yang sifatnya membegal Anda daripada Ramadan, maka jauhi. Baik. Kemudian yang ketiga, ijtinabu suhbatis su wal hirs 'ala suhbatis salihah. Ya, yaitu menghindar dari teman yang buruk dan ya berupaya terus bersahabat dengan teman yang baik. Ya, karena kalau Anda sepanjang Ramadan itu berteman dengan orang yang buruk, maka Anda nggak dapat maksimal untuk menjalankan Ramadan itu. Tapi kalau kemudian Anda berteman dengan orang yang baik, di situ maka Anda akan digiring untuk sama-sama menggapai Ramadan itu dengan baik. Ya. Kalau temannya orang yang suka main gym, ayo main gym yuk. Nah, kan gym itu yang berpasang-pasangan gitu, harus ada lawannya. Saya kurang tahu apa itu gym apa itu. Tapi dia ngobrol sendiri. Ayo. Kiri kanan. Itu enggak sadar, sudah setengah hari. Tabrak gitu. Dia ngomong sendiri. Sampai kemudian dia tertidur, ibunya heran. Ini kenapa dia ngomong sendiri? Kebawa ke alam bawah sadarnya. Ramadan pokoknya ajang nonton, ajang nge-gym. Main game seenaknya. Itu. Mumpung ya pesantren libur, ya, mumpung sekolah juga libur, maka segala aktivitas sekolah diliburkan, bahkan sholat pun diliburkan. Astagfirullah katanya itu ya. Baik. Itu maka penting sekali teman ya, akhi ya. Kalau kita lihat kisah para nabi pun mereka itu punya teman dalam menjalankan kebaikan. Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam punya teman, siapa namanya yang mendampingi hendak menemui Nabi Khadir? Yusha. Ya. Yusha. Nabi Yusha itu temannya Nabi Musa. Ya,
mendampingi Nabi Musa untuk bisa tercapai tujuannya bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad, temannya itu siapa? Nabi, astagfirullahaladzim. Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Isa, temannya banyak. Ya. Qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya. Kamu juga man ansari ilallah. Kamu juga bilang, siapa ya yang menjadi temanku dalam menegakkan agama Allah ini di bulan Ramadan? Kamu bilang, qala nahnu. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kamu juga katakan sama teman kamu, nahnu ansarullah. Ayo kita sama-sama kita sama-sama untuk menggapai Ramadan yang mulia itu. Gitu ya. Maka hindari teman yang buruk. Ya, bersahabat dengan tangan yang baik, dengan teman yang baik ya untuk mewujudkan Ramadan yang mulia itu. Kemudian at-takhtitu lil Quran. Ya, buat langkah untuk membaca Quran. Wa kam khatmatan sanakhtimuha fi Ramadan. Ya, berapa khutbah yang hendak kita lakukan pada bulan Ramadan? Karena Ramadan itu amat erat kaitannya dengan Quran. Karena Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Makanya amat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Sehingga puasa Quran dan puasa dan Quran itu dapat memberikan syafaat nanti, ya. Seperti yang kalian hafal dalam Arba'un Al-Qur'aniyah, ya. Arba'un Al-Qur'aniyah di situ ada hadis yang menjelaskan bahwa Ramadan dan juga puasa dan juga Quran yusyafi'an, ya, dapat memberikan syafaat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah at-takhtitu li qiyami Ramadan. Membuat langkah untuk bagaimana menegakkan qiyamul lail ya pada bulan Ramadan. Itu buat langkah-langkah itu. Ya. Kemudian selanjutnya ya menghubungkan silaturahim. Ya, itu dibuat karena itu penting di bulan Ramadan. Dan itu bagian daripada langkah-langkah yang kamu bisa pikirkan hal yang lain, yang penting itu baik, itu bisa kamu wujudkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya. Itu kan tadi bagian langkah-langkah. Bagian yang ke-8. Bagian apa ini? Daripada apa tadi? Persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Yang ke-8 adalah inhaul khusumat wal musyahanat ya wa musalahatul jami' yaitu menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan kemudian permasalahan dan upayakan berdamai dengan siapapun. Ya. Berdamai dengan siapapun. Ya. Karena ya jadirun bil mu'minil ladzi yarjullaha wal yawmal akhir an yusamiha wa ayyasfaha ibtigha'a mardatillah. Layak sekali bagi seorang mukmin ya untuk memaafkan atau untuk saling memaafkan demi menggapai ridho Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Ya hendaklah ia memaafkan dan hendaklah ia kemudian memaafkan. Apakah kalian tidak menyukai Allah Ta'ala mengampuni kalian? Maka kita itu ya setidaknya bulan Sya'ban ini udah mengosongkan pertikaian dalam diri kita. Selesaikan itu permasalahan, saling memaafkan. Jadi biar ketika amal kita diangkat nanti pas nisfu Sya'ban, amal kita diangkat ya, yaitu amal-amal pertikaian antara hablum minan nasnya itu udah selesai. Ya. Adapun hablum minallahnya itu ya tergantung kita kepada Allah, tulus enggak kita bertaubat kepada Allah atau tidak. Nah, tapi adapun hablum minan nasnya itu harus diselesaikan.
Tidak ada lagi permusuhan satu sama lain. Kalau kami dulu tuh begitu ya, di jamiah, di kampus kami dulu tuh itu di bulan Sya'ban itu saling memaafkan itu. Ayo maaf, maaf, peluk-peluk, saling halal ya. Saya perasaan pernah makan bagian kamu ini telurnya yang mestinya bagian saya satu, saya makan bagian antum jadi dua, saya makan. Itu. Itu bagian hak teman kita kita makan itu saling tasamuh itu. Saling tasamuh. Ya, ini juga yang merasa pernah makan telur temannya, pernah makan lele temannya, ya, pernah makan tiba-tiba udah nggak ada nasi lagi, nggak ada lauk lagi. Itu, ayo sekarang mulai sekarang kalian saling tasamu, saling memaafkan. Yang pernah menyinggung hati temannya, yang pernah salah ucap terhadap temannya, itu penting untuk saling memaafkan. Ya, nah, baik. Makanya di sini ya ada sebuah hadis ya terdapat daripada Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu," perhatikan. "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis." Dibukakan pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin, maka diampuni bagi setiap hamba. Setiap hamba diampuni. La yusyrik billah, hamba yang tidak melakukan syirik kepada Allah. Ya, illa rajulan. Aja. Illa rajulan. Siapa itu kecuali seorang. Orang ini enggak diampuni. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ya, itu orang yang ada permusuhan antara dirinya dengan temannya. Orang yang ada pertikaian antara dirinya dengan temannya. Hari Senin, hari Kamis, Allah bukakan pintu langit. Di bulan Sya'ban, ya malam nisfu Sya'ban, Allah bukakan pintu surga. Ya, diberikan ampunan pada siapapun. Kecuali ampunan itu tidak menyentuh orang yang ada dalam hatinya kedengkian, permusuhan, pertikaian terhadap temannya. Masa kamu nggak mau mendapatkan bagian itu? Ayo sekarang pegang tangan temannya. Ayo pegang, ayo semuanya pegang. Pegang tangannya. Ayo pegang akhi. Kamu nggak ikhlas banget yang pegang tangan. Ayo pegang. Ya akhi. Wa ya ukhti. Maafkan kesalahanku yang keluar dari diriku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Begitu juga saya minta halal dan saya minta izin terhadap hak-hak Anda yang saya ambil, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ridokah? Ridho. Barakallahu fikum jami'an. Oke ya. Jadi kita memang nggak boleh, akhi, ya, bertikai dengan saudara kita, teman-teman kita, itu nggak boleh. Ya, bahkan nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Nggak dihalalkan bagi seseorang, ya, itu meninggalkan, ya, membenci, meninggalkan daripada temannya di atas daripada 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairu man ladzi yabda'u bis salam. Ya, harus, enggak boleh, ya. Baik. Ini kemudian 8 ya persiapan kita karena udah jam 9. Ya, inilah 8 persiapan kita untuk ya mewujudkan dan menggapai daripada bulan Ramadan itu dan menyambut daripada bulan Ramadan itu. Barakallahu fikum jami'an. Kira-kira ada yang mau membacakan ulang yang 8 poin itu? Anta akhi, Iqra. Nah. Nah. Kok minjam catatan orang?
Ya, silakan akhi. Atau enggak? Ya udah. Kalau enggak siap enggak apa-apa. Siap. Oke, silakan. Yang pertama, menghadirkan niat. Nah, Oke. Terus. yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah untuk membersihkan fisik, mental, jiwa untuk menyambut bulan Ramadan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, peduli dan memperhatikan di bulan Syaban, karena bulan ini amal-amal kita akan diangkat kepada Allah, dan jangan lalaikan di bulan Ramadan. Oke. Yang keempat, mengqadha puasa-puasa di sebelumnya. Nah, yang kelima, bertobat yang tulus dan buka lembaranmu kepada Allah. Lembaran baru. Oh, barang baru. Oh, nah. Yang keenam, bertekad yang bulat di bulan Ramadan dan mengisi di bulan Ramadan. Nah, melangkah di jalan Ramadan untuk dari api neraka. Nah, Terus. yang terakhir, selesaikan pertengkaran, selesaikanlah masalah, dan berdamailah dengan siapapun. Oke. Berapa yang kamu baca total? Oke, barakallah. Baik, terima kasih ikhwah. Ini dulu sampai jam 9. As'alullah azza wa jalla ayyatuba alaina taubatan nasuha. Nas'alullah azza wa jalla ayyatuba alaina taubatan nasuha. Wa ayyujannibana asy-syahna'a wal khusum. Wa ayyuhayyi nufusana wa qulubana listiqbali Ramadan. Amin. Wa ayyuhayyi nufusana wa qulubana listiqbali Ramadan. Wa ayyu'inana fihi ala kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya terjemahkan, kita memohon kepada Allah agar memberikan atau menerima taubat kita dengan taubat yang nasuha, dan Allah menjauhkan kita daripada pertikaian dan permusuhan, dan Allah berikan kita anugerah kesiapan hati, kesiapan jiwa, kesiapan fisik untuk menyambut daripada bulan Ramadan, dan Allah bantu kita untuk bisa menegakkan apapun yang Ia sukai dan apapun yang Ia ridhoi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bikum jami'an. Kita tutup dengan doa Rabbana anfa'na. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا أكرما. صلى الله سلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله
أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا.